kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Perumpamaan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berpikir. Sudah pernah berpikir tentang ayat ini? Coba perhatikan ayat ini. La'allahum yatafakkarun. Ini perintah. Perintah apa? Berpikir. Dikatakan la'alla itu sebenarnya itu adalah perintah. Karena kalau kita tidak berpikir, maka kita tidak akan sampai kepada rahasia-rahasia dari perumpamaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada istilah tadabbur, ada tafakkur, ada juga tadakkur, ya. Sebagian ada yang untuk merenungkan ayat-ayat Allah itu menggunakan istilah tadabbur atau tadakkur, ya. Tadabbur itu merenungkan dalam arti berusaha memahaminya, atau tadakkur itu mengingat-ingat kembali. Tapi kalau tafakkur itu sebagian ulama menggunakannya untuk konteks fenomena alam, ya, fenomena alam. Makanya ciri-cirinya ulul albab itu dalam surah Al-Imran ayat inna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu kaitannya dengan mengamalkan Al-Qur'an. Tapi kalau merenungkan fenomena alam itu di ayat berikutnya, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Memikirkan proses penciptaan langit dan bumi. Ya. Nah, di sini di ayat ini kita diperintahkan untuk tafakkur. Walaupun di ayat yang lainnya diperintahkan untuk tadabbur kepada Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan mentadabburi Al-Qur'an? Nah, ini di dalam konteks perumpamaan Al-Qur'an kita diperintahkan untuk tafakkur. Menurut hemat saya, berarti kita ini harus memadukan dua pendekatan antara tafakkur dan tadabbur sekaligus. Tadabbur kepada ayat-ayatnya, kemudian tafakkur terhadap fenomena alam yang diungkap di dalam ayat-ayat Al-Quran khususnya maupun fenomena alam secara umum. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat perumpamaan bahwa seandainya Al-Quran itu diturunkan ke gunung, berarti gunung ini sudah mati, maka engkau akan melihat gunung itu tunduk dan hancur berkeping-keping karena sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh merenungkan, memikirkan. Ya. Umumnya tafsir menjelaskan bahwa seandainya gunung itu diberi akal, seandainya diberi akal, kemudian Al-Quran itu diturunkan ke gunung, maka gunung yang keras, yang kaku itu akan lembut, menjadi lembut dan tunduk, patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia yang hatinya lembut secara fisik kok kemudian tidak sanggup melembutkan hatinya untuk menerima, untuk tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taubih, ini celaan kepada manusia yang diberikan akal tetapi tidak sanggup
sanggup menggunakan akalnya untuk menerima kebenaran Al-Quran. Ya. Ini tafsir kutipan tafsir As-Sa'di. Juga saya bacakan, saya bantu yang belakang untuk saya bacakan. Tafsir As-Sa'di terhadap ayat tadi. Ketika Allah memberi penjelasan pada hambanya dan memberikan perintah serta larangan dalam kitabnya, maka ini mengharuskan mereka untuk segera menunaikan seruan dan dorongannya itu. Meski seandainya hati mereka keras sekeras gunung yang kokoh. Karena Al-Quran ini andai diturunkan di atas sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, karena kesempurnaan pengaruhnya di hati. Karena nasihat-nasihat Al-Quran adalah nasihat yang paling agung secara mutlak, maka berbagai perintah dan larangan Al-Quran berisikan hikmah dan maslahat yang selalu bersamaan. Perintah dan larangannya amat mudah bagi jiwa dan raga, jauh dari segala sesuatu yang memberatkan. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan, tidak ada sesuatu yang sulit dan menyimpang dalam Al-Quran. Sesuai dengan segala waktu dan tempat serta cocok untuk setiap orang. Selanjutnya Allah memberitahukan bahwa Dia membuat perumpamaan untuk manusia dan menjelaskan halal dan haram dalam kitabnya untuk para hambanya agar mereka mau memikirkan dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dengan memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, seorang hamba akan mampu membuka berbagai pemberdayaan ilmu. Allah juga menjelaskan jalan kebaikan dan keburukan bagi hambanya, mendorong untuk berakhlak dan bersifat yang baik, dan melarang manusia dari berbagai akhlak yang buruk. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada memikirkan dan merenungkan Al-Quran serta makna-maknanya. Agak panjang tafsir As-Sa'di. Dia biasanya memberikan penafsiran yang singkat-singkat ya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Baik, saya akan menyampaikan tentang kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat. Karena berbicara tentang pengaruh Al-Quran kepada jiwa, ya, bahkan dibuat perumpamaannya seandainya gunung juga mendapatkan Al-Quran, diturunkan kepadanya Al-Quran, maka gunung itu akan tunduk. Ini sesungguhnya adalah bagian dari fungsi kemukjizatan Al-Quran. Dalam sejumlah ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tantangan kepada seluruh makhluk untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau bisa satu surah, satu Quran 30 juz. Kalau tidak bisa satu surah atau beberapa surah ya. Kalau tidak bisa beberapa surah, 10 surah ya cukup satu surah. Dan tidak ada yang bisa menjawab tantangan itu ya, sesuai dengan kadarnya. Karena itu dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah menyatakan, "Qul la yajma'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Sekalipun bekerja sama, seluruh makhluk jin dan manusia niscaya tidak akan bisa membuat yang semisal Al-Quran. Ya, memang karena demikianlah fungsi mukjizat. Namanya mukjizat itu sesuatu yang dapat melemahkan lawan-lawannya, membuat lawan-lawannya itu tidak
bahasanya. Air minum. Definisi mukjizat ya. Suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya, yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Kalau bisa dilayani berarti bukan mukjizat. Sihir vs sihir yang lain bisa dilawan. Tapi kalau mukjizat tidak bisa dilawan. Ada 4 unsur-unsur mukjizat dalam definisi tadi, berupa sesuatu atau peristiwa yang luar biasa. Pertama, yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap siapapun yang meragukan kenabiannya. Dan yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani oleh musuh-musuhnya, oleh orang-orang yang meragukan kenabiannya. Karena kita lihat semua nabi itu punya mukjizat ya. Ada yang bersifat zahir, isi, mati, ada yang bersifat maknawi. Tongkat menjadi ular itu materi, isi, bisa diular. Kalau Rasul memiliki mukjizat selain Al-Quran, juga mukjizat-mukjizat yang lain. Dari jari-jarinya keluar air sehingga bisa dipakai untuk minum. Makanan yang sedikit dengan mukjizat Nabi bisa menjadi banyak, cukup untuk dimakan oleh seluruh dulu para sahabat yang ikut dalam proses pembuatan tarik Khandaq. Dalam kondisi pacaklik, adanya makanan sedikit ya, dengan mukjizatnya kemudian cukup untuk seluruhnya. Tetapi yang terbesar yang dipandang disepakati oleh para ulama, mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran. Karena mukjizat Al-Quran ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, beda dengan mukjizat yang bersifat materi. Seperti tadi kejadiannya hanya dulu. Mukjizatnya Nabi Musa ya hanya pada saat Nabi Musa. Nabi Isa juga begitu, tidak bisa diulang, tidak bisa dirasakan di era belakangan, era kemudian. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dirasakan oleh umat pertama yang berinteraksi dengan Al-Quran dan dirasakan oleh sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Kehebatan Al-Quran sebagai mukjizat. Apa saja aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran? Ada aspek kebahasaan, ya, ada aspek isyarat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran, ya, yang saat itu tidak ada seorang ilmuwan pun yang mengangkat satu pendapat atau teori-teori ilmiah sebelum disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah tentang pemberitaan hal yang gaib. Namanya gaib. Itu kalau tidak karena wahyu, itu tidak akan bisa diketahui. Dan Al-Quran karena wahyu, maka di dalamnya mengandung pemberitaan-pemberitaan gaib. Dan yang keempat adalah kemukjizatan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk kehidupan. Yang saya sampaikan yang 3 pertama dulu. Kalau nggak cukup, kalau cukup waktunya, kalau nggak cukup dan pertemuan depan. Mukjizat Al-Quran dari aspek kebahasaan itu ada 2, susunan kata dan kalimat Al-Quran. Yang kedua, keseimbangan redaksi Al-Quran. Mengenai susunan kata dan kalimat Al-Quran, ada aspek nada dan langgamnya yang bunyinya sama di akhir, berima. Misalnya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah,
nada dan langgam. Bukan hanya bunyi di akhirnya, tapi juga penggunaan kalimat-kalimatnya itu sangat sesuai. Misalnya kalau di puisi itu, yang biasa bikin puisi, sejak dari penggunaan kata pertama sudah misalnya menggunakan kata yang berbunyi nah itu menunjukkan bahwa diksinya, pilihan katanya itu sangat teliti. Nah itu Al-Quran begitu. Al-Quran juga singkat dan padat bahasanya, memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan, memuaskan akal dan jiwa, dan ada keindahan dan ketepatan maknanya. Misalnya ini contoh mengenai susunan kata dan kalimat Al-Quran yang singkat dan padat. Ini ujung ayat 212 surah Al-Baqarah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya. Ini ujung ayat pendek, tetapi kemudian mengandung tinjauan makna yang bermacam-macam. Contohnya, yang pertama, coba. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang pertama, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa ada yang berhak mempertanyakan kepadanya. Mengapa ada yang diperluas rezekinya dan ada juga yang dipersempit? Allah Maha berkehendak. Ya. Yang kedua, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa memperhitungkan pemberiannya, karena Dia Maha Kaya. Sama dengan seseorang yang karena kaya dia tidak memperdulikan pengeluarannya. Itu juga dikandung oleh makna bighairi hisab. Yang ketiga, Allah memberikan rezeki kepada seseorang tanpa yang diberi rezeki itu menduga kehadiran rezeki tersebut. Kapan, dalam kondisi bagaimana rezeki itu datang, itu tidak ada satupun yang bisa menduga. Ya menduga saja, tapi maksudnya tidak bisa memastikan. Itu namanya bighairi hisab. Yang keempat, Allah memberikan rezeki kepada seseorang tanpa yang bersangkutan dihitung secara detail amal-amalnya. Ya. Artinya nggak terlalu perhitungan. Bahkan orang kafir pun juga diberikan rezeki kadang lebih banyak daripada yang beriman. Yang kelima, Allah memberikan rezeki kepada seseorang dengan jumlah yang sangat banyak sehingga yang bersangkutan tidak mampu menghitungnya. Yaitu sejumlah makna yang dikandung oleh hanya dengan kata-kata bighairi hisab. Artinya oleh para ulama dikatakan bahwa kalimat-kalimat Al-Quran itu ya, itu singkat, padat maknanya. Kemudian yang kedua dari aspek kebahasaan itu menyangkut keseimbangan redaksi Al-Quran. Kalau di sebelah buku juga menggunakan ayat ini untuk menggambarkan, untuk melegitimasi tesis ya, atau penilaian temuan tentang keseimbangan redaksi Al-Quran. Ya. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca atau keadilan. Ya, ini tafsir terjemahan yang umum. Ya. Tetapi di sini juga dibawa kepada pengertian sebagaimana keluasan dari lafaz ini dibawa kepada keseimbangan redaksi Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu diturunkan Allah dengan membawa kebenaran dan juga mengandung keseimbangan di dalamnya, termasuk keseimbangan redaksinya, keseimbangan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang jomplang, seimbang, atau istilah lainnya adalah adil. Keseimbangan
keseimbangan redaksi Al-Quran. Misalnya jumlah bilangan kata dan kebalikannya, jumlah bilangan kata dan sinonimnya yang apa ya? Kalau antonim kan kebalikan, kalau sinonim persamaan kata ya, atau makna yang dikandungnya. Kemudian jumlah bilangan kata tertentu ini termasuk pandangan-pandangan baru yang mengungkap tentang kemu'jizatan Al-Quran secara bahasa, yaitu bicara keseimbangan redaksi Al-Quran. Ini sebagai contoh bagian saja. Dalam Al-Quran, kata al-hayah yang artinya kehidupan dan al-maut yang artinya kematian itu masing-masing jumlahnya sama, 145 kali. Al-hayah dan al-maut itu jumlahnya sama kalau dihitung, 145 kali. Al-halu yang artinya panas dan al-bardu artinya dingin masing-masing 4 kali. Ar-rahbah dan al-rawbah, ar-rahbah itu takut atau cemas, ar-rawbah itu harapan atau keinginan, masing-masing ada 8 kali, jumlahnya sama. Al-kufru dan al-iman masing-masing 17 kali. Ya, al-kufru dengan menggunakan al-ma'rifah. Ya, al-kufru dan al-iman. Kalau kufru dan iman itu hitungannya lain lagi. Itu yang itu kok jumlahnya sama, 17 kali. Kira-kira ada hubungannya enggak al-kufru wal iman dengan 17 rakaat? Ya mungkin. Karena kata Rasul, pembeda antara seseorang dengan kekafiran itu adalah sholat. Pembeda antara seorang hamba dengan kekafiran, pemisah, itu adalah sholat. Ya, jumlahnya 17 rakaat. Apakah bisa dibawa ke situ ya? Bisa saja kalau memang tepat, asalkan ada dalilnya. Ya. Jumlah bilangan kata dan sinonimnya atau yang makna yang dikandungnya, ya. Al-Quran dan Al-Wahyu itu masing-masing 70 kali. Al-Adlu dan An-Nur masing-masing 49 kali. Ya. Makanya sebenarnya dengan akal seseorang itu berarti dia punya lentera, punya cahaya, sehingga bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan akal. Cuman biasanya para ahli, para filosof itu berdebat mengenai definisi akal. Apakah akal itu sama dengan rasio? Tapi perdebatan dalam filsafat menjadi sangat panjang. Tetapi dalam Al-Quran kata akal dengan an-nur itu jumlahnya sama, 49 kali. Al-harfu sawah dan az-zira'ah itu masing-masing 14 kali. Ini dari segi keseimbangan redaksi Al-Quran. Yang lain, dalam Al-Quran kata yaum yang artinya hari itu berjamuk, ya, yaum untuk mufrad tunggal, berjumlah 365 kali, sama dengan jumlah hari setahun. Di dalam Al-Quran 365 kali yaum, ya. Kata yaumain digabung dengan ayam, beberapa hari, bentuk plural, berjumlah 30 kali, sama dengan jumlah hari sebulan. Kata asyhur dan asyhur digabung itu berjumlah 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Kira-kira masuk akal nggak ini? Kebetulan nggak kira-kira? Ada bilang katanya kebetulan. Mana bisa kebetulan? Al-Quran turun tidak kebetulan. Allah Maha Tahu dan tidak ada kelalaian sedikit pun dalam firman-firman. Ini sebagian di bukunya bisa dibaca, banyak sekali diungkap. Ya.
Sama misalnya seperti Rasyad Khalifah, ada salah satu pakar yang menemukan pertama teori tentang kemujizatan hitungan-hitungan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, itu jumlah hurufnya ada 19. Ya, 19. Pernah hitung? Jumlah hurufnya. Kemudian berapa tadi? 19. Kemudian beberapa kalimat seperti Ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kalau dijumlah semuanya habis dibagi 19. Jadi tidak 19 tapi habis dibagi 19. Itu juga teori, maksudnya temuan gitu. Lafaz Allah berapa ribu itu dibagi, itu habis dibagi 19. Ismun dalam Al-Quran juga begitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim juga sama. Ini bicara tentang keseimbangan. Ketelitian Allah berfirman dengan ayat-ayatnya. Jadi kalau ayat-ayat Al-Quran, karena kemahabesaran Allah, kemahahebatan Allah, ayat-ayat yang difirmankan maupun ayat-ayat yang diciptakan itu sama-sama telitinya, sama-sama di situ mengandung kesempurnaan. Kemudian aspek yang kedua, aspek kemujizatan Al-Quran dari segi syarat ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Ini banyak contohnya ya, tapi mungkin saya contohkan satu saja. Tentang reproduksi manusia, kejadian alam semesta, pemisah dua laut, itu kan ada dalam Al-Quran. Tentang awan, gunung. Gunung dalam Al-Quran dikatakan gunung itu berjalan. Kalau kita melihat sekilas kan gunung tidak berjalan, begitu kan? Tapi sebenarnya di Al-Quran dikatakan itu Al-Quran, gunung itu berjalan. Ternyata itu bukan hanya perumpamaan. Saintifik modern kemudian menemukan bahwa memang gunung itu sesungguhnya berjalan. Pohon hijau, ya, apa rasanya? Pohon hijau itu hijau daun itu, klorofilnya. Kalender Syamsiah dan Qamariyah ini dalam kisah Ashabul Kahfi. Itu diungkap tentang hitungan kalender tahun Syamsiah berdasarkan matahari dan Qamariyah berdasarkan bulan. Saya ungkap saja satu contoh dikemukakan dalam buku itu tentang reproduksi manusia. Ya, reproduksi manusia. Itu dikatakan ya di Al-Qiyamah ayat 37 bahwa manusia itu berasal dari setetes mani, nutfah, setetes yang membasahi, nutfah, min mani yumna, dari mani ketika ia dipancarkan atau ditumpahkan ke dalam rahim. Di ayat yang lain min nutfatin idza tumna, ya. Itu penjelasannya begini. Nutfah secara bahasa itu adalah setetes yang merupakan bagian dari mani. Ini bahas ilmu ya. Nutfah itu setetes. Jadi nutfah itu bagian dari mani. Dari sekitar 200 juta benih manusia yang terkandung dalam satu pancaran mani itu mengandung sekitar 200 juta benih manusia. Itu yang hanya satu yang berhasil membuahi ovum. Nutfah itu hanya satu dari sekitar 200 juta benih. Itu yang membuat kemudian ovum itu dibuahi. Ya. Digambarkan bahwa memang mestinya manusia itu dan manusia itu sendiri sesungguhnya adalah merupakan proses dari perlombaan atau pertandingan. Ya, dari 200 juta
yang menang hanyalah satu yang berhasil membuahi ovum. Kemudian sperma itu terdiri dari 2 kromosom. Ya, mohon maaf saya bukan ahli biologi ya. Tetapi saya mengungkap ini sisi nanti hubungannya dengan temuan-temuan sains dengan isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an. Sperma itu terdiri dari 2 kromosom laki-laki dan kromosom perempuan. Ya, disimpulkan dengan X dan Y. Sedangkan ovum milik perempuan itu hanya terdiri dari 1 kromosom perempuan. Simbolnya X. Apabila yang membuahi ovum itu adalah sperma kromosom Y, maka akan menjadi anak laki-laki. Dan bila yang membuahi adalah sperma kromosom X, maka akan menjadi anak perempuan. Ya, kita nggak nyampe mikirnya, saya nggak nyampe ke situ mikirnya ke situ. Cuma informasinya begitu. Maksudnya adalah, coba lihat, kalau X ketemu X, maka menjadi tadi menjadi anak apa? Loh. Iya. Apabila yang membuahi adalah sperma kromosom Y, ketemu X menjadi anak laki-laki. Kalau yang X ketemu X, maka menjadi anak perempuan. Yang disinggung dalam Al-Qur'an ini di ayat yang surah Al-Baqarah ayat 223 itu. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah sawah ladangmu bagaimanapun ya, seperti apapun kalian kehendaki. Maksudnya yang menentukan apakah anaknya laki-laki atau perempuan itu adalah kromosomnya sperma, kromosomnya bapak, bukan ovumnya ibu. Itu maksudnya. Lihat ayatnya ya. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Dan dialah yang menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan, yaitu dari nutfah yang dipancarkan kepada ovum, kepada rahim. Artinya penyebab laki-laki dan perempuan itu adalah sperma, bukan ovum. Itu redaksi ayatnya coba. Idza tumna, maka dipancarkan itu spermanya masuk ke dalam rahim. Itu yang menyebabkan kemudian anak itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau kita ingin punya anak laki-laki atau perempuan, itu ada tekniknya sendiri kan. Ada kitab yang membahas, ada kita yang membahas itu. Tapi nggak usah diteruskan, ini puasa-puasa. Jadi kalau kok anaknya laki-laki semua itu hafalan, nggak pakai teknik. Kemudian aspek kemujizatan Al-Quran yang lain terkait dengan pemberitaan gaib tentang masa lalu maupun tentang masa yang akan datang. Ini kalau tidak karena wahyu tidak bisa. Ya. Misalnya tentang kaum Ad, kaum Tsamud, kehancuran kota Iram dalam surah Al-Haqqah ayat 4 sampai 7, Al-Fajr ayat 6 sampai 9. Rasul nggak tahu, tetapi Al-Quran kemudian membeberkan peristiwa itu. Itu kalau tidak karena wahyu, tidak akan bisa, tidak akan tahu. Apakah bisa dibuktikan kebenaran Al-Quran bahwa ada namanya kaum Ad, kaum Tsamud, ada namanya kota Iram, Iramadatil Imad? Sains modern kemudian menemukan, para arkeolog itu menemukan bukti-buktinya zaman ini, bukti-bukti arkeologis tentang adanya kaum Ad, kaum Tsamud, kota Iram itu yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Begitu juga tentang tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya jasad Fir'aun dalam surah Yunus ayat 90 sampai 92.
Kemudian juga tentang Ashabul Kahfi. Nah ini termasuk ya. Dan ini termasuk peristiwa. Jadi yang dimaksud gaib itu sesuatu yang kita tidak bisa mengindranya dengan panca indera. Ya, dengan al-hawas al-khams, dengan panca indera nggak bisa. Karena mungkin ini kejadian masa lalu atau kejadian yang baru akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi Al-Quran bisa menyampaikan info masa lalu termasuk prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Termasuk kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini menjadi salah satu alat orang-orang Yahudi memprovokasi orang-orang kafir Quraisy untuk menguji kebenaran pengakuan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Apakah dia tahu tentang Ashabul Kahfi, tentang pemuda, penghuni gua, tentang penjelajah, penguasa yang kekuasaannya sampai dari barat ke timur, Zulkarnain, tentang Rum, itu juga begitu ya. Itu kalau bukan Nabi itu tidak akan bisa menjelaskan, bisa menjawab ini. Dan Rasul kemudian bisa menjawab karena wahyu dari Allah SWT. Kemudian berita tentang masa yang akan datang. Nah, ini kisah tentang kemenangan Romawi setelah kekalahannya. Ini diungkap oleh Al-Quran sebelum terjadinya peristiwa itu. Dan kemudian terbukti. Ini tentang kemenangan Romawi setelah kekalahannya. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, Rum kalah. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tetapi kemudian berikutnya Romawi itu akan mengalahkan Persia. Fi bid'i sinin, beberapa tahun. Ya, biasanya Bid'on itu 3 sampai 9. Lillahi al-amr min qabli wa min ba'di wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Dan ini terbukti kemudian. Kan dikisahkan dalam peristiwa ketika terjadi perang antara Persia dan Romawi, itu Rasulullah dan para sahabat itu mengharapkan yang menang itu Romawi. Karena Romawi ini penganut agama Samawi, agama Nasrani yang lebih dekat kepada Islam daripada Persia yang beragama Majusi. Tetapi kemudian faktanya yang menang itu adalah Persia. Ya sempat sedih gitu ya. Para sahabat sedih. Tetapi kemudian turunlah ayat ini bahwa kekalahan Romawi itu sebentar karena nanti Romawi akan balik memerangi Persia dan memenangkan peperangan. Dan ternyata peristiwa kemenangan Romawi pada perang yang kedua menghadapi Persia itu bersamaan dengan kemenangan Rasulullah dan para sahabat dalam perang apa? Ini ayatnya di sini begitu. Min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Yaitu ketika Rasulullah dan para sahabat menang dalam perang Badar. Itu jaraknya antara 3 sampai 9, kalau tidak salah 7 tahun, saya lupa. Jaraknya antara perang pertama Romawi kalah dan perang berikutnya Romawi menang. Itu sekitar 7 tahun kalau tidak salah ya. Nah, ini di situ sekaligus bahwa kegembiraan orang-orang mukmin bukan hanya menangnya Romawi menghadapi Persia, tapi juga menangnya kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ini termasuk pemberitaan gaib, sesuatu yang belum terjadi tapi sudah diungkap oleh Al-Quran. Kasus Abu Jahal. Abu Jahal yang tadinya namanya Abul Hakam, gelarnya ya, gelarnya Abul Hakam, bapak bangsa, bapak kebijaksanaan. Tapi karena menolak risalah, menolak kerasulan, bahkan melawan kerasulan, maka diganti gelarnya menjadi Abu Jahal, bapak pembodohan. Nah ini di surah Al-Alaq. Ini biasanya saya sampaikan kalau training Daurah Marhala Ula membahas Al-Alaq itu sampai dibawa kepada ayat-ayat sampai ayat terakhir. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla dan seterusnya. Itu ada 2 ayat. Di sini kan digambarkan tentang perbandingan, kita membandingkan antara
antara Nabi Muhammad satu pihak dengan Abu Jahal pihak yang lain. Satunya adalah Ahlul Huda, yang satunya adalah Ahlul Isyan atau Ahlul Dhalalah. Itu karena sangat sengitnya penentangan Abu Jahal kepada Rasul dan penyiksaannya kepada Rasul dan para sahabat, maka dikatakan dalam surah Al-Alam ini, kalau dia tidak menghentikan perbuatannya, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ini ketika di Mekah peristiwa ini, ayat ini turun. Ya. Kemudian dikisahkan, ini penjelasan dari seorang mu'arrikh ahli sejarah Ibnu Ishaq tentang peristiwa perang Badar. Ya, ini sering disebut Al-Badar Al-Kubra, Badar besar, dahsyatnya perang ini. Dalam perang Badar ada namanya Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Dia berhasil melukai dan menembas betis Abu Jahal hingga tergeletak. Tapi kemudian datanglah anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal, yang kemudian menolong ayahnya. Dia datang menebas bahunya Mu'ad, ya, sehingga dia akhirnya Abu Jahal ya cuma terjatuh gitu saja, karena berhasil ditebas betisnya. Tapi kemudian datanglah Muawwad bin Al-Afra. Dia menghajar Abu Jahal hingga tidak bisa bergerak, tapi masih hidup. Nah, dalam keadaan tidak berdaya, Abu Jahal didapati oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul yang dulu sering disiksa oleh Abu Jahal. Karena kecil, ini berani baca Al-Quran di depan Ka'bah, disiksa oleh Abu Jahal sampai pingsan berkali-kali itu, sampai ditolong oleh diantaranya oleh Hamzah, Allah. Ini sahabat kecil ini, sahabat yang bertubuh kecil dan lemah, mendapati Abu Jahal tidak berdaya, Ibnu Mas'ud menusuk hidungnya dengan anak panah, kemudian menebas lehernya, memotong lehernya. Lalu karena tidak sanggup membawanya, kepala Abu Jahal diikat pakai tali dan diseret dibawa kepada Rasulullah. Itu kemudian dijadikan sebagai burhan, sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khotiyah. Kalau Abu Jahal tidak menghentikan perbuatannya, saya akan kami tarik ubun-ubunnya. Bagaimana menarik ubun-ubunnya Abu Jahal? Ternyata peristiwanya adalah ketika dia tinggal kepalanya diseret, diikat oleh Ibnu Mas'ud, diseret dibawa kepada Rasul untuk memberitahukan kepada Rasul bahwa musuh bebuyutannya itu sudah berhasil dibunuh oleh para sahabat. Itu diantara disebut sebagai pembuktian kebenaran Al-Quran. Ini yang terakhir ya, ini habis ya. Terakhir ini aja, bisa terakhir. Tapi mulainya juga lelah. Ini kasusnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini surah Al-Qalam. Biasa juga saya sampaikan kalau berulang. Wala tuti kulla hallafin mahin. Ini penjelasannya begini. Ketika ayat ini turun, Al-Walid bin Al-Mughirah itu bertanya kepada ibunya. Karena kata, nanti saya jelaskan ya. Katanya, sungguh Muhammad mensifati saya dengan 9 sifat. Ini, yang 9 sifat itu halaf, mahin, hamas, masya, manna'il khair, mu'tadil, athim, mudullim, kemudian zanim. Ada sifat 9 karakter yang diungkap dalam Al-Quran mengenai Al-Walid bin Al-Mughirah. Kata Al-Walid, semuanya saya tahu artinya, kecuali satu, zanim. Apa artinya zanim? Dia datang kepada ibunya. Jelaskan kepadaku, kalau tidak aku penggal lehermu. Kemudian ibunya menjawab. Maka ibunya menjawab, sesungguhnya ayahmu dahulu imputen dan aku khawatir kehilangan harta ayahmu. Maka aku berhubungan dengan seorang penggembala dan engkau adalah anak penggembala itu.
Ini maksudnya zanin itu secara bahasa itu adalah orang yang bukan anaknya tapi dianggap sebagai anak, itu zanin. Jadi sebenarnya Al-Walid ini bukan anaknya Al-Mughirah, tapi anaknya penggembala. Tapi kemudian disebutkan kepada Al-Mughirah. Makanya bingung ini Al-Walid ini. Apa maksudnya zanin itu? Kok saya dikatakan zanin? Ternyata terbongkar kemudian. Artinya rahasia yang kata beliau dalam kitab tafsir ini, rahasia yang belasan tahun tersembunyi, tidak ada yang tahu. Hakikat peristiwa zinanya ibunya dengan penggembala itu terungkap setelah sekian lama. Karena didesak oleh anaknya sendiri untuk mengungkap rahasia itu. Dan ternyata ketika rahasia itu dibuka, rahasia itu justru malah semakin menjadi memberatkan, ya, memojokkan posisi Al-Walid bin Al-Mughirah. Ternyata ini bukan anaknya Al-Mughirah, tapi anak zina. Anggap saja begitu ya, karena bukan dari hasil yang resmi suaminya sendiri. Nah, ini termasuk pembinaan ghaib yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian pada masa berikutnya terbukti, ya. Dan ini bagian dari kemujizatan Al-Quran. Karena alam bisa ada beberapa slide, ya, nanti mungkin di pertemuan yang akan datang bagaimana kita mengungkap mujizat Al-Quran dari segi isi kandungannya sebagai petunjuk, sebagai hudan dalam kehidupan kita. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.